Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu, kita dari mahasiswa magister di Institut Teknologi Bandung, sharing-sharing mengenai tips dan trik bagaimana sih kita bisa masuk ITB. Terus kebetulan juga kita dapat beasiswa di sini, jadi kita mau sharing mengenai beasiswa yang kita dapetin guys. Sebelumnya perkenalan dulu nih, Ane sama siapa? Ya oke, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan, bisa dipanggil dengan Iksan, dari program Magister dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian semester 1, jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika. Sebelumnya kita kan udah saling tahu nih, Ya. Antum ini kan dapat beasiswa LPDP dan juga beasiswa unggulan ya Kang ya? Benar nggak? Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah, baru aja dipungungin ya Kang ya? Nggak jauh dari kita buat video ini. Kita mau, kebetulan Ane juga dapat beasiswa juga kan, beasiswa BPI terus juga beasiswa luar. Nah, kita mau kasih tahu nih perbedaan antara beasiswa LPDP, beasiswa unggulan, beasiswa BPI sama beasiswa yang Ane dapat di luar negeri. Oke, dari beasiswa LPDP dulu nih Kang. Beasiswa PDP itu dikelola sama Kementerian Keuangan ya. Jadi dananya itu kita include semua benefit hampir mendapatkan, seperti kita mendapatkan UKT kuliah, terus kita juga mendapatkan biaya kedatangan. Itu biaya kedatangan itu tergantung negara atau tergantung kota yang dituju gitu. Jadi setiap negara sama kota itu berbeda-beda biayanya. Terus benefit yang lain juga ada uang bulanan. Kita mendapatkan uang bulanan itu per 3 bulan sekali. Kita mengajukan namanya di Simone. Terus kita juga mendapatkan biaya asuransi kesehatan, terus biaya kedatangan tiket kereta, PP ya. Misalkan kita saya kuliah di Bandung, berarti saya mau naik kereta itu ke Bandung atau naik pesawat ke Bandung gratis gitu, tinggal mengajukan doang. Terus dan masih banyak benefit yang lainnya juga gitu. Semua benefit kayak rencana tesis, kayak penelitian kita nantinya itu dapat, terus kayak kita publikasi karya ilmiah kita di jurnal-jurnal internasional itu semua kita mendapatkan benefit. Itu pure gratis. Itu kalau beasiswa PDP. Ya. Kalau beasiswa unggulan kan? Oke, kalau beasiswa unggulan itu ada 3 komponen yang akan kita dapatkan ya. Termasuk tadi juga PDP itu biaya buku ya. Sama, beasiswa unggulan itu mendapatkan biaya buku juga, terus kita mendapatkan biaya per semester kita ya, terus sama biaya uang bulanan kalau beasiswa unggulan itu. Jadi perbedaannya lebih banyak ke benefit LPDP sih. Mungkin lebih ke jumlahnya ya Kang ya? Iya, betul. Jumlah dari uang yang dikasihkan dari lembaga tersebut nih guys. Nah, kalau misalnya beasiswa BPI sendiri atau beasiswa pendidikan Indonesia itu kurang lebih sebenarnya sama-sama beasiswa LPDP, karena emang keuangannya itu satu pintu dari LPDP. Tapi yang kita dengar nih dari mahasiswa-mahasiswa baru yang penerima beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2022, rencananya BPI itu bakal buat pintu sendiri mengenai keuangannya sendiri. Jadi nggak satu pintu dari LPDP lagi di tahun 2023. Tapi masih belum tahu nih apakah dari pihak BPI-nya bakal membuat pintu sendiri mengenai keuangannya sendiri. Tapi kalau dari segi jumlah, tadi misalnya ada keuangan bulanan, terus ada asuransi, ada uang buku, terus ada uang kedatangan, itu kurang lebihnya sama-sama LPDP. Cuman bedanya itu kita di sini tuh jumlah uang bulanannya ya, nominal uang bulanannya ya. Itu LPDP masih lebih gede sedikit ya, ratusan ya, 300 400, nggak beda jauh. Cuman kurang lebihnya kalau untuk uang buku, uang kedatangan tuh kurang lebihnya, yang lainnya asuransi dan sebagainya itu kurang lebihnya sama-sama. Juga kita transportasi. Nah, kalau LPDP kan tadi ada uang kereta ya, Uang transportasi itu dari kereta sama pesawat. bisa. Nah, kalau Sama bus juga bisa. Oh, bisa bus juga. Iya. Nah, kalau BP itu nggak bisa. Kalau BP itu cuman tiket yang dirembes itu tiket pesawat. Jadi untuk selain tiket pesawat kayak tiket kereta dan bus itu pihak BP-nya nggak nerima. Itu mungkin salah satu perbedaannya juga ya dari segi benefit. Nah, kalau misalnya beasiswa, ini kita lagi ngomongin benefit keuangan dulu ya guys, perbedaan antara keempat beasiswa ini. Nah, kalau misalnya beasiswa Polandia, karena ini dapat beasiswa Polandia Government Scholarship. Nah, kalau Polandia Government Scholarship ini
dia tuh pure cuman satu keuangan, jadi nggak ada uang buku, nggak ada uang bulanan, tapi dia cuman satu keuangan per bulannya. Jadi udah include semua itu, dia besarannya kalau dirupiahin sekitar UMR lah, UMR Jakarta ya sekitar segituan lah UMR Jakarta. Jadi per bulan itu segitu. Terus juga uang transport dia nggak ada, jadi itu yang agak kurang sih dari beasiswa Polandia Scholarship. Itu mungkin dari perbedaan mengenai benefitnya dulu nih guys. Nah kalau misalnya persyaratan nih kan kalau tadi kan kita udah ngebahas mengenai benefit keuangannya, supaya kalian semuanya tertarik nih buat ayo kita nyari beasiswa nih, karena emang beasiswa tuh banyak banget ya, bener ya kan? Betul. Apalagi buat magister ya, Ya. itu sumpah banyak banget kalau misalnya kalian mau berusaha. Nah kalau misalnya persyaratan nih Kang, apakah susah, gimana sih perbedaan persyaratan dari beasiswa bulan, beasiswa LPDP, beasiswa BPI atau Polandia, terus segi susahnya itu gimana, terus syarat-syaratnya yang membuat beda antara keempat beasiswa ini apa nih Kang? Kalau dari LPDP dulu Kang. Oke, sebenarnya dari semua beasiswa itu hampir persyaratannya hampir sama ya, seperti kita TOEFL. Ya, TOEFL itu tergantung tujuannya. Misalkan saya mengapply beasiswa ini di dalam negeri, berarti saya memakai TOEFL ITP gitu. Nah, tapi jika saya ingin keluar di kuliah di luar negeri, otomatis yang dipersyaratkannya yaitu TOEFL IELTS. Ya, nah itu biasanya ada minimal skornya ya. Jadi kalau LPDP itu ada 3 jalur ya. Ada umum, targeted, sama afirmasi. Nah umum itu buat semuanya bisa ya, untuk semua kalangan lah bisa. Terus kalau targeted itu untuk khususnya untuk PNS ya, PNS yang ada di Indonesia itu bisa mendaftar melalui jalur targeted. Nah terakhir jalur afirmasi. Nah afirmasi ini sebenarnya peluangnya lebih sangat besar ya gitu. Itu salah satu contohnya itu ada afirmasi daerah gitu, daerah timur atau daerah-daerah terpencil itu peluangnya sangat besar sekali untuk diterima di LPDP. Nah untuk persyaratan TOEFL-nya itu kalau nggak salah, seingat aku tuh kalau di luar negeri itu minimal 7,0 ya. Kalau ya IELTS-nya 7,0 ya. Tapi itu tergantung ke negara masing-masing ya. Jadi misalkan kita ke Amerika yang diminta 7,5 ya. Terus misalkan aku pengen ke Eropa itu yang diminta 7,0 gitu. Jadi tergantung negara yang mereka tuju gitu. Nah kalau di dalam negeri ini ITP ini biasanya LPDP itu skor minimalnya 500, jadi nggak jauh beda sama IELTS gitu kalau misalkan dibandingin ya gitu. Nah persyaratan yang lainnya juga kita harus membuat esai ya, tergantung ya. Kalau esai di LPDP itu kontribusi apa yang nanti kamu lakukan setelah lulus di Indonesia gitu ya. Jadi nanti kita bakalan ngasih contoh esai-esai kita kayak gimana gitu. Terus kalau ada juga yang diminta itu persyaratan seperti KK, KTP, pas foto, ijazah, transkrip nilai. Nah itu sih yang paling utama juga gitu. Nah kalau beasiswa unggulan juga hampir sama, membuat esai juga ya, membuat esainya juga. Kalau beasiswa unggulan itu esainya temanya apa yang telah kamu perbuat bagi bangsa dan negara Indonesia gitu. Jadi nanti esainya itu tentang pengalaman kamu selama kemarin kuliah di S1 itu seperti apa gitu. Nah kalau misalkan TOEFL-nya itu hampir sama ya. TOEFL-nya itu sekitar kemarin itu sekitar 500-an juga sama. Terus untuk persyaratan yang lainnya juga hampir sama ya. Ketika ada ijazah, KTP, KK dan lain-lain juga itu yang diminta juga. Nah bedanya kalau di LPDP ini sama di beasiswa unggulan ini, LPDP itu khusus untuk S2 dan S3. Nah kalau misalkan beasiswa unggulan ini nih khusus pejuang S1 juga bisa ya. Jadi beasiswa unggulan ini dari anak S1, S2, S3 itu bisa. Nah tercover semua, bedanya di situ gitu. Jadi peluang lebih besarnya untuk anak S1 yang diterima juga lumayan cukup tinggi ya, asalkan kalian berniat dan bertekad berserius dalam melaksanakan kegiatan beasiswa ini gitu. Kalau ini nih Kang, kalau misalnya banyak nih kawan-kawan kita nih yang nanya, susah gak sih dapetin beasiswa LPDP atau unggulan, atau
kesusahan mana nih cara dapetin beasiswa LPDP atau unggulan? Kan temen antum juga pasti banyak nih kan yang dapat LPDP atau daftar juga beasiswa unggulan, atau ternyata dia nggak lulus nih LPDP tapi dapat di unggulan, atau dia ternyata nggak lulus di unggulan atau ternyata dapat di LPDP. Nah itu susah banget, atau presentasinya tuh lebih memungkinkan banyak di mana nih Kang yang diterima untuk khususnya buat kita nih ya mahasiswa magister nih. Oh iya. Kalau menurut saya lebih banyak di S1 ya yang di beasiswa unggulan itu. Nah, lebih susah mana? Peluangnya itu lebih susah LPDP jelas. Ya karena LPDP dari komponennya itu sudah mencakup semuanya, sampai uang pendaftaran pun kalian udah ditanggung sama pihak LPDP. Sampai kamu mau belajar bahasa Inggris sebelum melaksanakan kuliah di Indonesia atau di luar negeri itu sudah dibiayakan gitu. Jadinya benefitnya lebih tinggi gitu dibandingkan beasiswa unggulan gitu. Jadi otomatis beasiswa LPDP lebih susah menurut aku juga. Aku juga pernah gagal di LPDP pertama, terus di LPDP kedua aku mencoba lagi gitu. Dan alhamdulillah rezeki di LPDP yang kedua ini, yang tahap kedua itu di tahun ini juga. Gitu. Jadi menurut aku seperti itu sih. Dan intinya tekad sama doa dan latihan wawancara sih lebih utama gitu. Sama kuatkan kontribusi kamu untuk bangsa Indonesia ini. Gitu sih. Oh berarti intinya sebelum daftar nih kita harus punya background atau kontribusi ke negara, baik organisasi atau volunteer untuk menunjang kita dalam daftar ya Kang, benar? Iya, betul. Jadi itu penting banget guys untuk dalam kalian ketika mendaftar beasiswa. Nah, kalau misalnya tadi persyaratan dari beasiswa LPDP sama unggulan. Nah, kalau misalnya BPI sendiri, kebetulan beasiswa ini baru banget ya di Indonesia, ini masih baru banget. Kebetulan nih saya ini masuk gelombang atau tahun kedua. Kalau LPDP udah nggak disebut lagi ya, udah banyak banget, dia kayaknya udah tahun keberapa ya kan? Iya. Kayaknya udah banyak banget karena emang cukup terkenal juga Indonesia LPDP. Nah kalau BPI sendiri ini masih tahun kedua. Nah saya ini tahun kedua penerima beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, real fact juga, kebetulan gue tuh sebenarnya sempet daftar juga di LPDP tahun kemarin, tapi nggak diterima juga guys karena kayaknya sulit. Karena saingannya juga banyak, terus pertimbangannya banyak, wawancaranya juga banyak, penimbangannya itu kayaknya kalau misalnya kalian daftar LPDP banyak yang harus kalian siapin. Nah kalau misalnya beasiswa BPI nih, nah kalau misalnya ternyata nih beasiswa BPI enggak, kalau misalnya LPDP kan kita bebas ya, maksudnya ruang lingkup kontribusi mahasiswanya tuh nggak mandang bulu, maksudnya dia mau yang dia IPK, ada minimal IPK ya kan? ada pastinya. Oh ada minimal IPK-nya tuh, nanti kalian baca-baca, nanti kita juga bakal jelasin mengenai minimal IPK-nya. Nah kalau misalnya BPI itu perbedaannya tuh dia tuh lebih spesifik. Jadi kita tuh kurang lebih ada 4 syarat yang wajib targetin dari beasiswa pendidikan Indonesia. Yang pertama itu ada jalur guru, terus jalur dosen, terus ada jalur pelaku budaya, sama jalur mahasiswa berprestasi. Nah ini kalau kalian mencakup dalam 4 aspek ini kalian bisa mendaftar. Nah kalau LPDP tadi kan dia bebas ya, kalian nggak ada aspek 4 aspek ini ya. Jadi bebas kalian yang lulus S1 terus IPK-nya juga cukup, kalian bisa daftar di LPDP. Nah kalau misalnya BPI sendiri kalian harus punya 4 aspek ini. Kalian udah punya guru atau udah pernah mengajar, terus kalian udah pernah menjadi dosen, terus kalian pelaku budaya yang siap nanti disiapin di daerah-daerah terpencil, sama yang terakhir itu kalian yang punya prestasi-prestasi yang mendukung. Kalau misalnya prestasi, kebetulan gue sendiri nih Kang, gue penerima beasiswa jalur mahasiswa berprestasi. Minimal kalau misalnya kalian jalur beasiswa prestasi itu punya, yang saya tahu ya, karena tanya teman-teman juga, itu minimal juara 1, 2, 3 dan ruang lingkupnya nasional atau internasional. Jadi buat kalian diusahakan kalau misalnya jalur prestasi yang mempunyai prestasi yang nasional atau internasional nih. Nah kalau misalnya beasiswa Volunteer Scholarship atau Volunteer Government Scholarship itu sendiri, itu spesifiknya minimalnya tuh lebih ke TOEFL atau IELTS. Jadi itu kalian yang harus kalian siapin. TOEFL sama IELTS sih emang cukup gede juga ya. Kalau TOEFL tuh minimal TOEFL-nya 570. Gede juga ya. Gede banget tuh, sulit sih. Itu speknya udah C1 Pak 1 ya.
paling atas kalau nggak salah. C1 ya? Iya. Yang paling tinggi C1. Nah itu C1 berarti. Nah kalau misalnya AIT-nya sendiri itu minimal kalau nggak salah 7. Jadi ya, jadi harus kalian bahasa Inggrisnya itu benar-benar harus mateng. Kalau misalnya IPK sama yang lain nggak ada persyaratan, jadi nggak ada jumlah minimal IPK atau kalian harus kontribusi atau organisasi pengamalan itu nggak ada sama sekali. Jadi yang penting tuh lebih ke TOEFL atau IELTS-nya nih guys. Kalau misalnya kalian mau kuliah di luar negeri atau khususnya di Polandia Government Scholarship. Nah mungkin itu lebih dari spesifik persyaratan nih. Mungkin nanti karena ini waktunya udah cukup panjang juga ya Kang ya, udah 15 menit. Nanti kita bakal bahas lebih detail lagi mengenai cara-cara daftarnya atau perbedaan lebih detailnya lagi mengenai beasiswa-beasiswa yang kita dapat. Jadi kita harap kalian bisa nonton terus nih. Dan juga kita juga bakal ngasih tahu perjalanan kuliah kita di S2 ini ya Kang ya. Di bagaimana hiruk pikuknya kuliah di S2 ITB. Mungkin sekian dari saya Muhammad Iksan dan gua Muhammad Firzat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.